Iwan ikut memandikan. Dan anehnya, Iwan itu melihat jenazah Iqbal itu di leher samping kiri. Di leher samping kiri itu seperti ada gigitan hewan yang bertaring. Tapi anehnya lagi, orang-orang sekitar yang ikut memandikan jenazah Iqbal ini sama sekali tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel Anges Dimar, channel yang sangat sederhana ini. Sedulur-sedulur, sobat-sobat dimanapun berada, pada kali ini saya akan bercerita tentang kisah mistis. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya sobat-sobat semuanya saya sarankan untuk subscribe terlebih dahulu, supaya tidak ketinggalan di konten-konten mistis berikutnya. Dan subscribe itu tidak merugikan Anda. Untuk sobat-sobat Anges Dimar, kalau menonton video ini Anda cocok dan Anda suka, tolong di subscribe, karena subscribe Anda itu sangat berguna bagi channel kami. Dan subscribe itu tidak membuat Anda rugi atau Anda berkurang rezekinya. Saya doakan juga sobat-sobat semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang barokah. Saya doakan juga bagi yang belum punya pacar, mudah-mudahan cepat punya pacar. Bagi yang sudah punya pacar, segeralah menikah. Bagi yang sudah menikah, saya doakan keluarga Anda sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini cerita dari sobat Anges Dimar yang berada di Sragen. Namanya Iwan. Iwan ini hidupnya sangat sederhana dan mempunyai dua seorang sahabat, yaitu Aryo dan Iqbal. Orang tuanya Iwan hidup juga sangat sederhana. Begitu pula salah satu sahabatnya yang bernama Iqbal. Ini juga hidupnya sangat sederhana. Berbeda balik sama si Aryo ini. Aryo ini orang tuanya di kampungnya itu dipandang orang kaya, terpandang. Bahkan kalau ada acara hajatan apapun, ada kesusahan warga apapun, dia turun tangan. Kalau ada acara kampung, dia pasti ngasih dana yang lumayan besar. Singkat cerita, persahabatan tiga orang ini, remaja ini sangat bagus karena kemana-mana itu selalu berpikir yang selalu positif. Singkat cerita, pada suatu ketika, pada suatu hari, Iwan, Aryo, dan Iqbal ini pergi ke kota, di mana letak kotanya itu lumayan jauh dari desanya si Iwan ini tadi.
karena sangat pelosok desanya. Sesampainya di kota, dia itu berbelanja untuk keperluan lebaran, terutama pakaian, karena waktu itu bulan puasa. Di tengahnya perjalanan itu, di tengahnya dia mencari sesuatu yang dibutuhkan, tiba-tiba handphone milik Aryo ini berdering dan diangkatlah dan dibuka. Ternyata ada pesan masuk. Pesan masuk itu dari orang tuanya Aryo itu, bahwa bapaknya Aryo itu menanyakan kemana. Dijawablah si Aryo kalau ke kota jalan-jalan sama temannya. Bapaknya si Aryo ini tadi bilang, nanti tolong kalau sebelum pulang kamu mampir dulu, Bapak belikan martabak telur 2 bungkus. Singkat cerita, setelah selesai berbelanja, di perjalanan mau pulang, Aryo bilang sama teman-temannya kalau mau mampir dulu beli martabak titipan bapaknya. Setelah membelikan martabak, bapaknya melanjutkan perjalanan pulang. Setelah di perjalanan pulang, sebelum masuk desanya ini tadi, itu melewati jalan yang kanan kirinya itu persawahan. Dan setelah itu, sebelum masuk lagi ke desanya itu melewati seperti ladang atau perkebunan warga yang kanan kirinya itu banyak pepohonan. Di saat naik sepeda motor, si Aryo berboncengan dengan Iwan, dan Iqbal ini sendirian. Dan posisi Iqbal itu di depan, berjalan di depan motornya ini. Tiba-tiba si Iqbal ini berhenti mendadak. Dia di kejauhan sana melihat kalau ada bayangan putih seperti hewan, bayangan putih itu melompat-lompat di pohon. Dia berhenti dan ditanyain sama teman-temannya ini tadi kenapa berhenti. Dia menjelaskan itu, dikirain bercanda. Dan kedua temannya ini, ya sudah ayo kita pulang, cepat pulang, ini sudah malam. Akhirnya melanjutkan pulang. Sesampainya di rumahnya Aryo, bapaknya Aryo ini ternyata sudah duduk-duduk dan sambil merokok di depan rumah di teras. Akhirnya ketiga orang ini tadi masuk ke teras, naik ke teras, dan si Aryo ini memberikan titipan bapaknya tadi. Sesaat kemudian bapaknya masuk, dibawalah titipan tadi, martabak telur tadi masuk. Dan Iwan dan Iqbal ini ingin berpamitan sama Aryo, tapi Aryo jangan pulang dulu, ini nanti bapakku mau ngasih kamu untuk lebaran besok. Sesaat kemudian bapaknya ternyata keluar ngasihkan amplop Iwan sama Iqbal tadi. Dan tidak lupa dia ngasihkan itu jajanan untuk dimakan bareng-bareng. Yang martabak telur tadi dikasihkan 1 bungkus, yang 1 bungkus di dalam rumah, yang 1 bungkusnya dikasihkan ketiga anak itu tadi, suruh makan bareng-bareng. Setelah bapaknya masuk, karena waktu itu sudah menginjak larut malam, segeralah Iwan itu membuka bungkusan itu. Dan dia itu terkejut waktu membuka itu martabak itu. Dia melihat itu banyak belatungnya kecil-kecil gitu. Tapi selang sesaat kemudian si Aryo sama si Iqbal ini tadi pada ngambil, dia makan dengan lahapnya. Dia heran, kenapa ini anak begitu lahap makan padahal banyak belatung, aneh sekali. Dan Aryo pun
menanyain kepada Iwan kenapa nggak makan gitu. Dan Iwan pun menjelaskan kalau dia perutnya sepertinya nggak beres. Mungkin karena perjalanan tadi dia lupa bawa jaket. Perjalanan malam hari mungkin perutnya jadi nggak beres. Akhirnya si Iqbal sama Aryo ini memahami kalau Iwan nggak mau makan martabak tersebut. Setelah itu, setelah habis makan martabak dan ngobrol bareng-bareng, singkat cerita berpamitanlah Iwan sama Iqbal ini tadi. Sesampainya di rumah, Iqbal ini langsung masuk kamar karena sudah larut malam. Dia itu tidur di dalam kamarnya. Sekitar jam 2 dini hari, ibunya Iwan ini, ibunya Iqbal ini mendengar suara hewan yang begitu mengerikan di dalam posisinya, di dalam arahnya itu di dalam kamarnya Iqbal. Dan ibunya Iqbal ini membangunkan bapaknya Iqbal, dan kedua orang tua Iqbal pun langsung masuk. Alangkah terkejutnya kedua orang tuanya Iqbal ini mendapatkan si Iqbal ini sudah tidak bernyawa. Singkat cerita, pagi harinya di waktu pemandian jenazah Iqbal ini, Iwan ikut memandikan. Dan anehnya, Iwan itu melihat jenazah Iqbal itu di leher samping kiri. Di leher samping kiri itu seperti ada gigitan hewan yang bertaring. Tapi anehnya lagi, orang-orang sekitar yang ikut memandikan jenazah Iqbal ini sama sekali tidak mengetahuinya. Singkat cerita, Iqbal pun sudah dimakamkan. Selang beberapa bulan kemudian, seperti biasa, Iwan ini kemana-mana bersama Aryo karena si Iqbal sudah almarhum, sudah meninggal. Di saat itu, pada waktu itu, Aryo ini pada malam harinya, setelah beberapa bulan kematian Aryo ini, pada malam harinya dia itu tidur di kamarnya, dan bapaknya Aryo tidur di kamarnya orang tuanya, di kamarnya bapak ibunya ini. Dan kebetulan pada malam hari itu ibunya si Aryo ini nonton TV sampai larut malam, sampai ketiduran di depan TV tersebut, di ruang tengah, yang pada waktu itu TV-nya ada di ruang tengah. Sekitar pukul yang 2 dini hari, Aryo ini mendengarkan seperti barang-barang dibanting, seperti barang-barang diacak-acak. Dan dia itu langsung bangun. Jangan-jangan merasa ada maling atau ada orang yang masuk ke rumahnya. Aryo pun pelan-pelan mengikuti suara tadi. Dan anehnya, suara itu ada di dalam kamar bapaknya. Waktu itu ibunya masih tidur di ruang depan TV. Aryo pun mendengarkan, menempelkan telinga di pintu kamar orang tuanya tadi. Dan Aryo ini terkejut, seperti ada orang yang dicekik, seperti ada orang dicekik. Aryo ini panik dan membangunkanlah ibunya. Setelah membangunkan ibunya, menuju ke kamar bapaknya. Akhirnya pintu ini didobrak sama si Aryo sampai terbuka. Dan Aryo ini sangat terkejut. Begitu masuk kamar,
kamar itu acak-acakan semua, barang-barang itu hancur semua. Dan terkejut lagi, bapaknya Aryo ini sudah terkapar meninggal dunia. Anehnya lagi, Aryo itu melihat ibunya, seolah-olah ibunya itu, dia sudah tahu kalau bapaknya itu mau meninggal. Karena apa? Karena dia tidak menangis ibunya, cuma duduk di samping dan seperti orang melamun memandangi suaminya tadi. Singkat cerita, pagi harinya bapaknya Aryo ini dimakamkan. Sebelum dimakamkan, itu ada proses pemandian. Proses pemandian itu kebetulan si Iwan ini tadi mengikuti proses pemandian. Dan Iwan ini terkejut. Dia melihat kalau leher bapaknya Aryo ini itu ada bekas luka, seperti gigitan hewan bertaring, seperti yang dialami jenazah Iqbal. Singkat cerita, dikuburkanlah jenazah bapaknya Aryo ini tadi. Setelah kejadian itu, berapa bulan kemudian, Aryo ini tidur di kamarnya dan ibunya juga tidur di kamarnya. Sekitar jam 1 malam, Aryo ini mendengarkan hal serupa seperti yang dialami waktu bapaknya mau meninggal. Dia kaget, wah jangan-jangan ini seperti bapak dulu. Dia langsung lari ke arah kamar ibunya. Dan ternyata pintunya tidak dikunci waktu itu. Dia langsung masuk. Ternyata benar juga, semua perabotan itu hancur semuanya. Dan mendapatkan ibunya sudah meninggal dunia. Singkat cerita, besoknya ibunya sudah dimakamkan. Tapi waktu itu, karena yang meninggal seorang perempuan, Iwan tidak ikut memandikannya. Setelah berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian, Aryo ini tidur sekitar jam 1 malam. Mulai tidur jam 1 malam, tapi dia merasakan gelisah yang amat gelisah, seperti dia itu merasakan sangat gelisah sekali, sangat takut, karena dia merasakan gelisah yang teramat dan merasakan takut yang teramat. Dia nggak bisa tidur. Akhirnya dia keluar rumah menuju rumahnya si Iwan tadi. Setelah nyampenya di rumah si Iwan, Aryo ini bercerita apa adanya. Dan dia menceritakan waktu kejadian dulu waktu bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Dia mendengarkan sesuatu di kamar bapak ibunya. Dia mendengarkan suara barang-barang hancur, suara barang dibanting, suara orang yang dicekik waktu itu sebelum bapak ibunya meninggal. Dan singkat cerita, pagi harinya Iwan cerita kepada bapaknya. Setelah itu bapaknya mencari solusi. Dicarikanlah solusi sama bapaknya Iwan tadi. Kebetulan bapaknya Iwan ini punya teman di beda kampung, salah satu kampung sebelah, desa sebelah. Itu seorang ustadz, sebut saja namanya Ustadz Harno. Nah, dia menceritakan semua kejadian yang dialami Aryo ini kepada Ustadz Harno. Dan Ustadz Harno itu menyarankan dan mengajak mereka bertiga, bapaknya Iwan sama Aryo, diajaklah ke tempat gurunya
Ustadz Harno ini tadi, yang dimana gurunya ini tadi rumahnya perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, tapi posisinya ikut Jawa Timur. Waktu itu sekitar jam 8 malam habis isya, mereka berempat membawa mobil, di mana mobil itu miliknya Ustadz Harno, diantarkanlah ke seorang gurunya ini tadi di daerah Jawa Timur. Di tengah perjalanan, waktu itu sudah masuki daerah yang dituju. Pada waktu itu sudah larut malam. Waktu itu penerangan jalan belum ada, jalannya naik turun dan kanan kiri itu seperti hutan. Karena waktu itu sangat sepi sekali, sangat sunyi. Tidak ada lalu lalang sepeda motor atau mobil atau orang berjalan, cuma mobil itu sendirian. Sebelum masuk desanya, sebelum masuk desa yang dituju Ustadz Harno ini, ke rumah gurunya ini, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Ustadz Harno ini berhenti. Karena Ustadz Harno ini melihat dari jauh itu, Ustadz Harno melihat bayangan putih seperti melompat ke kanan ke kiri, bayangan putih seperti hewan. Waktu itu Ustadz Harno menyarankan ketiga orang ini tadi untuk zikir bersama sampai di tujuan nanti. Singkat cerita, akhirnya nyampailah di gurunya Ustadz Harno tadi. Anehnya, waktu mau masuk teras, sudah ada seorang pria sepuh yang membukakan pintu, seolah-olah beliau ini tahu kalau kedatangan tamu. Singkat cerita, mereka dipersilahkan masuk. Setelah masuk berbincang-bincang, Ustadz Harno ini menyampaikan segala keluhan teman-temannya ini tadi. Singkat cerita, gurunya Ustadz Harno ini mengatakan kalau keluarga dari Aryo ini adalah bersekutu dengan siluman kera putih, ketek putih. Dan Aryo pun terkejut, Iwan pun juga terkejut. Tapi Aryo ini masih seperti nggak percaya kalau orang tuanya itu bersekutu dengan makhluk seperti itu. Dan gurunya Ustadz Harno tadi menjelaskan, kalau Aryo ingin selamat, tidak ikut jadikan tumbal kedua orang tuanya yang dulu sudah meninggal, itu harus mengikuti perintahnya atau kata-katanya. Dan gurunya Ustadz Harno ini mengatakan kalau Aryo tidak diperbolehkan pulang. Kalaupun pulang, tidak boleh membawa barang-barang atau makan di dalam rumah tersebut. Makan apapun tidak boleh, membawa barang juga tidak boleh. Itu dalam jangka 7 hari mulai hari ini. Itu tidak boleh. Dan setelah pulang dari sini, itu Aryo harus bersiap-siap, berkemas-kemas kalau ingin selamat. Dan kalau ingin hidup, si Aryo ini disarankan untuk meninggalkan tanah Jawa, supaya kutukan perjanjian persekutuan antara kedua orang tuanya dengan siluman
ketek putih itu bisa dihindari, bisa digagalkan. Jalan satu-satunya Aryo itu harus pergi dari tanah Jawa. Dan dikasih waktu 7 hari mulai detik itu juga. Akhirnya singkat cerita, Aryo, bapaknya Iwan dan Ustadz Darno berpamitan. Sesampainya di rumahnya bapaknya Iwan, Aryo ini seperti orang linglung, bingung kenapa hidupnya harus begini. Dan Iwan pun seperti menasehati sama si Aryo ini, menasehati jangan putus asa, hidup harus berlanjut. Singkat cerita, pagi harinya Iwan ini keluar sendirian membawa sepeda motor. Pada siang harinya Iwan sudah pulang, tapi dengan jalan kaki waktu itu. Ternyata sepeda motornya Iwan ini dijual. Sebagian uangnya dikasihkan ke Aryo untuk membeli pakaian dan perlengkapan untuk pergi nantinya. Karena yang disarankan gurunya Ustadz Darno ini harus meninggalkan tanah Jawa. Singkat cerita, Aryo diantarkan sama Iwan ini pergi ke Surabaya, ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan Iwan ini membelikan tiket ke salah satu pulau di luar Jawa. Dan Aryo itu seolah-olah merasakan kesedihan yang luar biasa dan memeluk Iwan sambil meneteskan air mata. Mungkin yang dirasakan Aryo pada waktu itu, dia seolah-olah sudah meninggalkan selama-lamanya kepada sahabatnya ini. Dan dia merasakan kalau dia hari-hari itu adalah hari dimana hari menginjakkan kaki terakhir kalinya di tanah Jawa. Singkat cerita, sudah 15 tahun berlalu Aryo meninggalkan tanah Jawa. Terakhir komunikasi dengan Iwan 1 tahun yang lalu. Dan Aryo mengabarkan kepada Iwan kalau hidupnya sederhana, tapi dia bahagia, sekarang sudah menikah, sudah punya 2 anak. Walaupun di rantauan sana, sebenarnya Aryo ini juga kepingin menginjakkan kaki di tanah Jawa lagi walaupun sebentar. Tapi Aryo ini masih trauma dan dia tidak mau mengungkit masa lalunya lagi. Sampai cerita ini diturunkan, Iwan masih berdomisili di Sragen dan Aryo berdomisili di luar Jawa. Nah, sampai di sini dulu cerita dari Langes Dimar. Terima kasih kepada Iwan yang sudah berbagi cerita kepada Langes Dimar. Semua kejadian di cerita ini pasti ada nilai positif dan nilai negatifnya. Ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.